Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut syarat bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sultra di Pilkada 2024 harus mendapat dukungan 149.798 suara. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Sultra, Asril, saat rakor di tahapan pencalonan, pemeriksaan kesehatan, dan sosialisasi aplikasi Silon pada Sabtu 24 Agustus 2024. Asril menjelaskan jumlah dukungan pencalonan itu ditentukan berdasarkan surat edaran KPU RI nomor 1692 nomor 5 tahun perihal pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Surat edaran KPU RI tersebut mengacu pasca putusan MK nomor 60 PUU 18/2004 yang mengubah syarat dukungan calon kepala daerah dari jumlah kursi partai politik menjadi berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang termuat dalam DPT Pemilu Legislatif 2024. Putusan MK tersebut menentukan untuk wilayah yang jumlah DPT-nya berada di bawah 2 juta pemilih, maka syarat parpol dan koalisi parpol yang mengusung bakal calon paling sedikit 10% suara sah. Sedangkan jumlah DPT untuk Sulawesi Tenggara di Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 lalu sebanyak 1.867.931 orang. Kalau sekarang dengan suara sah di pemilu 2024 lalu sebanyak 1.497.980 pemilih, ujar Asril. Karena di bawah angka 2 juta, maka jumlah dukungan parpol untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur sebesar 10% dari jumlah suara sah, jelasnya. Asril mengatakan putusan MK dan surat edaran KPU RI tersebut yang nantinya akan digunakan KPU Sultra di tahapan pendaftaran kepala daerah untuk calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Tahapan pengumuman pendaftaran bakal calon kepala daerah ini juga akan disampaikan ke peserta. Begitu pula di KPU daerah untuk pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Gubernur dan wakil gubernur, dan saya juga berharap kepada teman-teman kabupaten kota melalui kegiatan hari ini merupakan bagian dari penegasan dari kami sebagai KPU provinsi terhadap teman-teman kami di kabupaten kota tentang kesiapan untuk menerima tamu kita ya yang menjadi calon kepala daerah di wilayah kita masing-masing. Saya kira yang berbeda adalah menyangkut tentang keluarnya putusan MK itu saja. Kalau dari sisi prosedural, dari KPU 8 kemarin tentu yang berlaku adalah angka 20% dan 25%, dan itu bagi partai politik yang memiliki kursi. Nah, sekarang kan ketika keluar PKPU itu berarti kan tuntas, tidak lagi kita melihat tentang 20% dan 25%. Itu satu. Kemudian yang kedua menyangkut tentang usia. Di pasal 15 di PKPU 8 itu kan jelas. Pada saat yang bersangkutan itu dilantik, dia genap berusia 30 tahun. Nah, sekarang ini dikembalikan. Jadi putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 kemudian dimunculkan putusan baru dari Mahkamah Konstitusi nomor 70 tentang usia bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Khusus gubernur 30 tahun pada saat kami tetapkan sebagai calon, begitu pula untuk calon bupati dan wakil bupati termasuk wali kota dan wakil wali kota 25 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon. Saya kira ini clear, dan insya Allah teman-teman bakal pasangan calon segera melihat pengumuman yang kami sampaikan di media-media KPU, dan kami berharap ini sesegera mungkin untuk mereka lakukan penguploadan, karena waktu kita hari ini sudah tanggal 24, waktu otomatis tinggal 3 hari lagi untuk menuju ke tanggal 27 dalam hal untuk kita masuk pada masa pendaftaran. Ketua ini kan. Nah, sekarang tentu semua bakal calon, baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota, akan melihat sesuai dengan suara sah di masing-masing kabupaten kota. Terkhusus provinsi, tadi saya sudah sampaikan 149.798
798. Inilah yang menjadi patokan teman-teman dari seluruh pasangan itu untuk datang. Jadi kita pada saat pendaftaran nanti tidak lagi kami melihat terhadap perolehan kursi, berapa jumlah kursi yang akan disampaikan, tetapi akan kami melihat tentang jumlah suara sah yang akan menjadi hitungan kami pada saat teman-teman bakal calon untuk melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi yang sangat luar biasa gitu ya, dan itu hampir semua di seluruh Indonesia berbeda. Hari ini sudah terjawab. Berarti apa? Satu tahapan lagi kami sudah tuntaskan. Sekarang kami sudah mengeluarkan pengumuman. Tentu tentang hal-hal yang lain, menyangkut tentang kesiapan dari SDM kami, menyangkut tentang silon, itu juga sudah tidak ada masalah, insya Allah. Mudah-mudahan juga dalam sisi jaringan nanti kita juga tidak terhambat dari hal itu. Kemudian nanti teman-teman dari seluruh bakal calon, ya dalam hal ini partai politik yang terundang hari ini, kami berharap untuk menyampaikan segera kepada seluruh bakal calonnya yang mereka usung, supaya nanti informasi-informasi dari kami itu tersampaikan, termasuk dalam kesiapan dari operator silon dari masing-masing pasangan calon, supaya segera untuk melakukan upload ya, atau bersurat dulu di KPU untuk dimintakan untuk pembukaan silonnya. Setelah itu nanti mereka mengupload semua syarat calon ataupun syarat pencalonan yang akan dimasukkan di silon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.